Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ariyanti dengan NIM 24650089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas AI tentang penerapan metode format chaining untuk diagnosa penyakit penyebab stroke. Oke, langsung saja. Presentasi ini membahas tentang aplikasi metode forward chaining dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit penyebab stroke, sebuah inovasi penting dalam dunia medis. Penulisnya yaitu Adila Laila Tausifayah dan Nareswara Nindita Yoga Septono. Program studi ini Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, langsung saja kita ke latar belakang urgensi diagnosa dini stroke. Stroke adalah penyakit mematikan yang sering kali terdeteksi pada stadium lanjut. Ketika kerusakan sudah parah, diagnosa yang terlambat dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Penyebab umum yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Proses diagnosa tradisional masih sangat bergantung pada keahlian dokter dan seringkali memakan waktu. Yang ketiga itu kebutuhan akan sistem bantu diagnosis yang cepat, tepat, dan sistematis. Sangat mendesak untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Terus ada rumusan masalah. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai implementasi sistem pakar dalam diagnosis stroke. Penerapannya metode itu bagaimana metode forward chain dapat diterapkan secara efektif untuk mendiagnosa penyakit penyebab stroke. Terus peran sistem pakarnya itu bagaimana sistem pakar dapat mempercepat proses identifikasi kondisi pasien khususnya dalam kasus stroke. Tujuan penelitian yaitu penelitian memiliki beberapa tujuan strategi yang berkontribusi pada peningkatan deteksi dini dan penanganan stroke. Yang pertama yaitu implementasi forward chaining. Ini menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosis penyakit penyebab stroke. Yang kedua yaitu diagnosis cepat dan akurat, menyediakan hasil diagnosis awal secara cepat dan akurat. Terus yang ketiga ada pencegahan dan penanganan dini, yaitu mendukung upaya pencegahan dan penanganan stroke sejak dini untuk hasil yang lebih baik. Terus ada metode forward chaining, yaitu forward chaining adalah metode inference engine yang krusial dalam sistem pakar. Dari fakta yang kesimpulan, bergerak dari fakta gejala menuju kesimpulan diagnosis penyakit. Terus ada aturan if-then. Ini menggunakan serangkaian aturan if-then yang terstruktur dalam bentuk pohon keputusan. Terus ada penelusuran BFS. Penelusuran ini dilakukan menggunakan algoritma Bradley-Fritz Search BFS. Yang keempat terus ada node awal Geo1. Dimulai dari rode awal Geo1 ini dianalisis hingga menghasilkan diagnosis penyakit yang spesifik. Terus ada basis pengetahuan dan dataset. Ini pengembangan sistem pakar ini sangat bergantung pada basis pengetahuan yang solid dan dataset yang relevan. Dataset penyakit dan gejala dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang terpercaya. Penyusun rule atau aturan didasarkan pada hubungan kausal antara gejala dan penyakit. Basis pengetahuan ini berperan sebagai inti sistem untuk memproses fakta input gejala pasien menjadi sebuah diagnosis yang akurat. Terus ada hasil dan manfaat penelitian. Implementasi sistem pakar ini memberikan hasil yang menjanjikan dan membawa berbagai manfaat. Yang pertama ada diagnosis penyakit. Sistem mampu membantu mendiagnosis penyakit penyebab stroke secara efektif. Terus yang kedua ada rekomendasi cepat, yaitu memberikan rekomendasi cepat berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna. Yang ketiga ada alat bantu pencegahan. Dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk pencegahan dan pemeriksaan awal yang proaktif. Yang keempat ada efisiensi pelayan, mendukung proses pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan terorganisir. Terus ada kontribusi dan implementasi. Penelitian ini tidak hanya menyediakan solusi diagnosis
diagnostik, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan sistem pakar, yaitu pengambilan keputusan, yaitu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan klinis. Terus ada aksesibilitas, yaitu memperluas aksesibilitas terhadap diagnosis awal, terutama di daerah terpencil. Terus ada basis riset, menjadi basis untuk riset lebih lanjut dalam bidang kecerdasan buatan medis. Terus ada edukasi pasien, yaitu membantu edukasi pasien tentang gejala dan faktor risiko stroke. Terus ada optimalisasi waktu, mengoptimalkan waktu dokter, memungkinkan fokus pada penanganan kasus yang lebih kompleks. Terus ada referensi nasional relevan. Tiruman A implementasi sistem pakar diagnosa penyakit stroke menggunakan metode forward chaining. Kurniadi dan Meliani sistem pakar diagnosa keperawatan stroke infract dengan forward chaining. Penelitian Amikom ini sistem pakar diagnosa penyakit kulit dengan forward chaining. Studi-studi ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem diagnosa berbasis forward. Oke, lanjut saja kita ke sistem pakar diagnosa HIV atau AIDS, pendekatan inovasi. Presentasi ini membahas pengembangan sistem pakar untuk diagnosis HIV atau AIDS, menggabungkan metode backward chaining dan certainty factor guna meningkatkan akurasi dan events deteksi dini, sebuah terobosan penting dalam teknologi kesehatan. Terus ada latar belakang urgensi deteksi dini HIV atau AIDS. Deteksi cepat dan akurat HIV/AIDS adalah krusial untuk penanganan yang efektif. Sayangnya diagnosis seringkali terlambat karena berbagai faktor. Sistem pakar hadir sebagai solusi inovasi untuk membantu tenaga kesehatan dalam proses diagnosis. Berdasarkan gejala yang teramati, metode backward chaining ini menelusuri hipotesis penyakit dari fakta sementara, serta inti faktor CF mengukur tingkat kepercayaan diagnosis. Terus ada tujuan penelitian membangun akurasi dan efisien, yaitu pertama ada membangun sistem pakar, yaitu menciptakan sistem pakar diagnosis HIV atau AIDS berbasis aturan yang kuat dan responsif. Terus ada registrasi metode, yaitu menggunakan kekuatan backward chaining dan certainty faktor untuk pelajaran yang komprehensif. Yang terus ada menguji akurasi, yaitu melakukan pengujian sistem terhadap data real dan validasi oleh pakar medis. Terus ada metode penalaran backward chaining. Backward chaining adalah pendekatan penalaran yang bekerja mundur dari tujuan hipotesis, yaitu mulai dari hipotesis sistem yang mulai diagnosis dari hipotesis penyakit yang mungkin, misalnya HIV. Terus ada cari aturan pendukung. Sistem mencari aturan atau kaidah pengetahuan yang dapat mendukung hipotesis tersebut. Terus ada verifikasi gejala. Gejala fakta yang diberikan pengguna dicek terhadap aturan yang relevan. Terus ada diagnosis dengan kepastian. Jika aturan terpenuh, hipotesis diterima dengan bobot kepastian tertentu. Terus ada certainty factor, mengukur kepercayaan diagnosis. Certainty factor adalah metode yang numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap hasil diagnosis ini. Menggabungkan dua elemen penting seperti CF pakar, yaitu pengetahuan dan pengalaman ahli medis dalam menilai hubungan gejala dan penyakit. Terus ada CF pengguna, input gejala yang diberikan oleh pengguna atau pasien dalam sistem. Kombinasi ini menghasilkan presentasi kepastian diagnosis penyakit. Terus ada pengujian sistem validasi dan akurasi, yaitu untuk menguji efektivitas sistem penelitian ini menggunakan 20 kasus data uji yang relevan. Yaitu ada jumlah data uji sebanyak 20 kasus digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem pakar. Terus ada validasi pakar, yaitu hasil diagnosis sistem validasi oleh pakar kesehatan untuk menjamin kendalanya. Terus ada akurasi sistem. Sistem ini mencapai tingkat akurasi 75%, menunjukkan potensi sebagai alat bantu diagnosis awal yang efektif. Hasil dan kesimpulan potensi dan perbaikan. Rekomendasi perbaikan penambahan data latih, yaitu untuk meningkatkan kebalitas dan stabilitas sistem. Terus ada perluasan basis aturan, itu mencakup lebih banyak skenario dan gejala. Terus ada validasi klinis lebih besar untuk pengujian lebih mendalam di lingkungan klinis data.
Oke, mungkin saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.